Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Kita masuk pada materi baru, yaitu tentang garis pengaruh. Atau disingkat GP, ini garis pengaruh. Nah, garis pengaruh itu adalah salah satu metode untuk menentukan MD. N-nya tidak bisa kalau garis pengaruh, jadi hanya MD saja, jadi M dan D. Nah, tapi MD ini bisa juga menyelesaikan untuk beban yang berjalan, juga bisa juga beban yang diem, jadi tidak bergerak. Jadi kebanyakan itu dipakainya kalau tugas-tugas itu biasanya yang bebannya berjalan. Nanti kita bahas juga bagaimana manfaat dari garis pengaruh ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi garis pengaruh itu kenapa muncul, kita harus menganalisis garis pengaruh secara garis pengaruh ketika struktur itu mengalami fluktuatif yang besar bebannya. Yang gimana? Kadang-kadang tidak ada sama sekali bebannya. Seperti contohnya jembatan di malam hari atau jam-jam 12 atau jam 1, jam 2 itu hampir tidak ada yang lewat. Sehingga itu kosong, kita anggap kosong. Yang bekerja hanya beras sendiri aja. Beban luarnya nggak ada. Kemudian pada saat sibuk jam 7 pagi misalkan itu sangat padat sekali. Nah, itu yang namanya fluktuatif bebannya, sehingga harus menganalisisnya dengan menggunakan garis pengaruh. Nah, kata kuncinya itu kalau di garis pengaruh ada dua. Nah, ini kata kuncinya. Antara tumpuan dan di luar tumpuan, sama dengan waktu kita mencari reaksi. Nah, ini rumus di sini juga sama. Contoh misalkan bahwa sini dianggap P-nya itu adalah 1 ton. Nah, ini jalannya. Nah, ini jalannya. Ini X. X itu bisa dari A sampai dengan B. Jadi kalau dia menganalisis beban mati atau beban tidak bergerak, maka semua beban yang ada tadi itu dianggap tidak ada, sehingga kosong. Bebannya kosong, sehingga diasumsi 1 ton. Kenapa diambil 1 ton? Karena angka 1 ton, satu itu adalah berapapun angka yang dihasilkan itu dikalikan dengan 1, itu sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi angka 1, makanya diambillah angka 1 nih. Kalau misalkan yang ingin mempersulit diri, misalkan diambil setengah, ini boleh, tapi nanti bermasalah di waktu pengaliannya, jadi masih repot 2 kali. Kalau yang 1 ini pasti kita benar. Nah, sehingga ketika ada suatu jembatan di sini gitu, jadi dia pasti ini 1 ton ini bergeraknya dari A sampai B, atau sebaliknya dari B ke A. Nah, kita ambil contoh ini bergeraknya dari A. Ketika dari A, maka ini ada di titik tertentu, saya asumsikan adalah X jaraknya dari A ke titik 1 ton ini. Sehingga nanti sampai sini adalah sama dengan L. Sehingga kalau begitu RA-nya ini berapa? Nah, RA-nya ini sama dengan, karena ini L, ini X, maka RA-nya sama dengan apa? 1 ton itu dikali. Nah, L min X per L. Nah, yang ini adalah apa? 1 ton. Karena ini 1 ton, sebenarnya tidak usah ditulis pun, tidak masalah ini. Kali X per L. Hingga 1 ton ini kita hapus juga, tidak apa-apa. Sehingga sama aja, ini angka 1, nah ini juga angka 1, sehingga hasilnya seperti ini arahnya. Dan ini yang ada ini. Nah, kalau ini digambarkan, berarti jika X sama dengan 0, itu sama dengan RA, berarti GP A. Nah, GP RA ini.
GP RA. Ketika X-nya sama dengan L, ya, maka GP-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita gambarkan ini, nah ini 1, ininya ada, nah, ini 1, ini 0. Kemudian kalau RB-nya sama, RB-nya juga sama, ini 1, nah ini 0. Jika ini X sama dengan 0, maka RB-nya sama dengan 0, ini 0. Jika X-nya sama dengan L, maka RB-nya sama dengan 1. Ini 1. Maka ini disebut GP RB, yang ini GP RA. Nah, kenapa ini dicari GP RA dan GP RB? Karena pertanyaannya di titik manapun di antara dua tumpuan ini, pertanyaannya selalu tergantung dari RA dan RB. Sehingga kalau kita ambil contoh, misalkan contohnya di sini, misalkan ini kita cari berapa D-nya. Misalkan ini jaraknya ini 3, ini 5. Saya tidak ngambil di tengah ini, maka GP-nya itu ini selalu ini RA. Nah, ya kalau pertanyaannya di sini pasti gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah negatif. Nah, ini pertanyaannya. Jadi yang diarsir ini yang menjadi GP, misalkan ini titik C, sini A, sini B. Nah, ini GP titik C, GPC. Nah, di titik C, garis pengaruh gaya lintang di titik C. Nah, ini GPDC. Sehingga berapa besarnya ini? Nah, caranya adalah, nah, ketika kalian mau mencari berapa ordinatnya, ordinat ini mesti 1 totalnya, ini sih 1 juga, ini total, ini sejajar ini berarti. Nah, tapi ini berapa? Jadi 1 tonnya itu persis yang di sini. Kalau 1 ton di sini sama dengan 5/8. Kalau yang ini berapa? 3/8. Sehingga ini tambah ini selalu 1. Nah, ini 1. Ini 5/8 ditambah 3/8 selalu 1. Makanya kalau ngeceknya begitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya di sini, nah kita tinggal garis saja, ditarik sini berapa ini. Nah, saya ulangi lagi, kalau ingin tahu berapa di sini, jadi 1 tonnya persis yang di titik yang mau kalian ingin tahu. Nah, ini sehingga gambar, misalkan pertanyaan di antara tumpuan ini dimanapun tempatnya, itu tinggal kita tarik aja sini. Ini garis pengaruhnya. Nah, garis pengaruhnya sama. Nah, cuma ini yang sebelah kanan punyanya RA, yang sebelah kiri punyanya RB. Kita cek dulu. Kalau kapan kita mau melihat bahwa dia punyanya RA atau punyanya RB. Kemungkinannya adalah ada 2. Jadi kalau kita ditanya di sini, ya kita di sini, berarti kemungkinan 1 ton ini berada di posisi sebelah kiri titik yang ditanya, atau persis yang ditanya, atau di sebelah kanan. Nah, ketika ada di sebelah kiri seperti ini 1 ton, nah kita lihatnya dari sini. Nah, lihatnya seperti ini. Berarti apa yang terjadi? Kalau kita lihat sebelah kiri, nah, kita lihat sebelah kiri, ini ada RA. Kita lihat sebelah kiri, maka ada 2 gaya, RA sama 1 ton. Kemudian yang sebelah kanan, nah sebelah kanan ada RB. Nah, kata kuncinya adalah ketika kita melihat ini, selalu melihat di titik yang ditanya oleh soal itu. Jadi kalau soalnya di mana, maka kita berdiri situ, pandang sebelah kiri dan pandang sebelah kanan. Maka kata kuncinya adalah pilihlah jumlah gaya yang paling sedikit. Ini kalau kita lihat kiri ada 2 gaya, yaitu 1 ton sama RA.
sementara yang kanan ada satu gaya, sehingga kita pilih yang RB. Nah, ini RB, tapi bekerjanya di kiri, karena ini selama ada di kiri, satu tonnya kan ada di kiri. Nah, kita lihat ini, ternyata di sebelah kiri ini punyanya RB. Nah, ini punyanya RB. Nah, sehingga punyanya RB ini berarti berapa? Nah, ini. Jadi pertanyaannya, walaupun ini nanti soalnya gimana, pokoknya sebelah kiri, pertanyaan antara dua tumpuan ini, pertanyaannya di sebelah kiri, misalkan ini jembatannya mau dilanjutkan kemanapun panjangnya, ini punyanya RB yang dipanjangin. Kemudian yang sebelah, kalau misalkan satu tonnya ada di sini, di sebelah kanan, nah kita lihat, dan sebelah kanan, jadi lihat di sini, kalau ini ada di sebelah kanan, berarti gambarnya itu ada di sebelah kanan. Jadi lihat satu tonnya itu ada di mana, di kanan atau di kiri. Kita coba. Jadi di kanan kita tahu bahwa kita di kanan ada dua, RB sama 1 ton. Yang kiri adalah RA. Tapi bekerjanya di kanan. Kita pilih yang RA karena jumlah gayanya yang paling sedikit, yaitu RA aja. Kalau yang kanan 1 ton sama RB, sehingga gambarnya di kanan, di bawahnya 1 ton ini, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, kemudian yang 1 ton ada di sini itu adalah untuk menentukan berapa besarnya RA-nya itu dan berapa besarnya RB-nya. Sehingga kita tahu ada 3 kondisi, 1 ton sebelah kiri, 1 ton sebelah kanan, dan 1 ton persis di situ, di titik yang ditanya. Sehingga 3 kemungkinan itu gambarnya mesti gini. Jadi walaupun misalkan selama pertanyaan itu di antara dua tumpuan ini, gambarnya mesti gini. Kalau ini misalkan ada perpanjangan, ini tinggal dipanjangin aja. Nah, ini, nah, ya, dan ini juga sama, yang punyanya RA yang dipanjangin. Jangan sampai ketuker. Jadi kata kuncinya tadi itu, pilihlah jumlah gaya yang paling sedikit, bukan besarnya ya. Jadi berapa gaya yang bekerja. Jadi misalkan kayak gini, ada sebelah kiri, berarti di kiri ada 2 gaya, yaitu 1 ton sama RA. Berarti yang kanan adalah RB. Karena ini 1 tonnya di kiri, maka gambarnya di kiri. Kita ambil yang punyanya RB. Demikian berikutnya. Sehingga kalau misalkan kalian ingin tahu di sini berapa, ya tinggal kita tentukan. Misalkan 1 tonnya ada di sini. Jadi setiap kalian mau ingin berapa ordinat itu, maka 1 ton ditaruh di tempat yang ingin kita ketahui. Misalkan ingin tahu di sini, berarti 1 ton di sini. Maka di sini berapa ini? Ini punyanya RB ini. Sehingga kalau 1 ton di sini, jumlah ini gaya apa? Jaraknya berapa? RB-nya berapa? Kalau RB ini jauh, berarti ini negatif. Nah, ya. Jadi negatif. Jadi misalkan ini negatif, berarti artinya berapa besarnya? Berarti jarak ke sini ke tumpuan dibagi dengan L. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.